Shalom Bapak Ibu yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera buat kita semua. Kita lanjutkan terus pembelajaran kita tentang Mazmur 23, Mazmur yang indah ini. Kita melihat ayat kedua dan ayat yang ketiga. Firman Allah berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua kita sedang mengalami rasa letih yang luar biasa, apalagi di masa pandemi, kita capek sekali. Bukan hanya pikiran kita diperas Bapak Ibu, kita rasa cemas, kita khawatir, kita berpikir tentang pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita, kematian di mana-mana, kita merasa begitu tertekan luar biasa. Hari-hari ini, kita sungguh-sungguh membutuhkan sebuah kesegaran jiwa. Dan Mazmur 23 memberitahu kita Bapak Ibu, jika kita ingin mengalami sebuah kesegaran jiwa di dalam hidup kita, maka tidak ada pilihan lain. Bapak Ibu dan saya harus belajar menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala dalam hidup kita. Karena firman Allah berjanji, jika kita menjadikan dia gembala dalam hidup kita, dia akan menyegarkan jiwa kita. Coba kita melihat kepada teks ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah, domba itu binatang yang sangat penakut. Karena metaforanya tentang domba Bapak Ibu. Jadi Tuhan dimetaforakan sebagai gembala. Lalu kita ini adalah domba-dombanya. Maka domba itu satu binatang, jenis binatang yang penakut Bapak Ibu. Maka dibutuhkan. Apa itu yang mereka butuhkan? Untuk mereka bisa berbaring. Karena dia berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kalau domba dibutuhkan untuk bisa berbaring, maka mereka pertama harus kenyang. Domba yang kenyang, yang kemudian bisa berbaring. Lalu kemudian Bapak Ibu, begitu mereka lapar, domba itu langsung berdiri. Sekali lagi, hanya waktu kenyang mereka bisa tidur, Bapak Ibu, berbaring. Lalu kemudian Bapak Ibu, domba hanya bisa berbaring apabila domba merasa aman. Percaya bahwa di sekitarnya tidak ada harimau, serigala, beruang yang mengancam dia. Domba itu paling mudah curiga. Dia selalu waspada setiap saat. Bukan hanya itu Bapak Ibu, domba itu paling sulit berbaring jika ada lalat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi domba itu harus puas dan nyaman baru bisa berbaring. Yang lebih rumit lagi Bapak Ibu, domba itu sangat takut dengan air yang keras. Karena itu Bapak Ibu, setiap kali gembala ingin memandikan domba, mereka biasanya bikin bendungan di kali, di sungai, parit-parit yang kecil. Mereka bendung gitu Bapak Ibu. Setelah mereka bendung, kemudian ada genangan air, barulah domba mereka bawa ke sana. Karena domba tidak berani dengan air yang mengalir. Karena mereka gemuk, beban mereka berat, bulu mereka lebat, jadi mereka tidak bisa berenang, mereka pasti akan tenggelam dan mati. Dan yang menarik lagi Bapak Ibu, domba itu karena gemuknya, kalau sampai dia tertidur telentang, maka dia sulit sekali untuk bisa berdiri. Karena dia telentang Bapak Ibu, badannya lebar, dia nggak bisa berbalik. Dia butuh gembala untuk membalikkan tubuhnya. Pendek kata Bapak Ibu, domba hanya akan bisa berbaring di padang rumput, Bapak Ibu, jika dia mengalami ketenangan, kenyamanan, kepuasan, barulah domba bisa mengalami ketenangan dan kemudian berbaring. Yang cukup menarik Bapak Ibu, kata menyegarkan. Kata menyegarkan Bapak Ibu, epestresen itu di dalam Septuaginta Bapak Ibu, artinya membalikkan pada posisi yang benar. Apa yang mau diberitahu? Si pemazmur mau mengatakan Bapak Ibu, jika kita jadikan Tuhan Yesus sebagai gembala kita, dia akan membalikkan posisi jiwa kita kepada posisi yang benar, posisi yang tepat. Itu sebabnya ayat yang ketiga tadi berkata, atau ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Dia membalikkan posisi jiwa kita kepada posisi yang benar. Ini bisa terjadi jika kita jadikan Yesus Kristus sebagai gembala di dalam hidup kita. Hari-hari ini, ketika jiwa kita mengalami tekanan yang luar biasa, ketika jiwa kita merasa begitu cemas dan khawatir, kalau kita ingin mengalami kesegaran di jiwa kita Bapak Ibu, mari kita jadikan Yesus sebagai gembala dalam hidup kita.
renungkan kebenaran firman Allah sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.